Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk para mahasiswa. Hari ini kita akan membahas sebuah isu krusial dalam ketahanan kesehatan nasional, yaitu adanya wabah endemik leptospirosis. Materi dalam perkuliahan ini adalah salah satu upaya dalam menjembatani kesenjangan diagnostik penyakit leptospirosis di Indonesia. Melalui paparan ini, kita akan menelaah mengapa adaptasi teknologi PCR isotermal berupa Low Mediated Isothermal Amplification atau LEM bukan sekadar sebuah inovasi teknologi, melainkan sebuah urgensi mendesak bagi kesehatan masyarakat guna menekan angka mortalitas akibat leptospirosis. Mari kita tinjau data beban penyakit yang selama ini tersembunyi. Leptospirosis tetap menjadi zoonosis mematikan yang seringkali terabaikan. Zoonosis adalah penyakit infeksi yang dapat menular secara alami antara hewan vertebrata dan manusia. Sebagai contoh, di Kabupaten Demak, tingkat fatalitas kasus atau case fatality rate, CFR, mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, yakni 30,1%. Begitu pula di Pangandaran yang mengalami status kejadian luar biasa dengan CFR 17,4%. Lonjakan kasus lokal ini menunjukkan bahwa sistem yang ada saat ini belum mampu menangani ancaman leptospirosis tersebut secara optimal. Akar masalah utama terletak pada krisis salah diagnosis di tingkat layanan primer. Seringkali, gejala klinis leptospirosis yang atipikal menyerupai demam dengue atau tifus, sehingga mengecoh para klinisi. Berdasarkan studi di 8 rumah sakit pada 7 kota, ditemukan fakta memprihatinkan bahwa hanya 43% kasus rawat inap yang terdiagnosis dengan benar. Keterlambatan diagnosis ini berbanding lurus dengan tingginya angka kematian, karena penanganan yang tepat tidak diberikan tepat waktu, atau dengan kata lain terlambat dalam penanganan. Kompleksitas ekosistem penularan zoonosis di Indonesia membuat pencegahan primer saja tidaklah cukup. Dengan seroprevalensi pada hewan ternak seperti sapi yang mencapai lebih dari 60%, ditambah kondisi lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan cuaca ekstrim, interaksi manusia dengan patogen menjadi mustahil dihindari. Oleh karena itu, kita membutuhkan jaring pengaman diagnostik yang kuat untuk mendeteksi infeksi secara dini di tengah interaksi lingkungan yang berisiko tinggi tersebut. Namun sayangnya, kita menghadapi fenomena kebutaan diagnostik pada fase akut. Pasien umumnya datang ke fasilitas kesehatan pada hari pertama hingga kelima setelah infeksi. Namun, metode RDT atau ELISA seringkali memberikan hasil negatif palsu karena antibodi belum terbentuk. Di sisi lain, standar emas MAT membutuhkan waktu 2 minggu dan laboratorium pusat yang canggih. Disinilah teknologi LEM atau PCR isotermal menjadi krusial karena mampu mendeteksi DNA bakteri sejak hari pertama pasien merasakan gejala. Jika kita membandingkan matriks diagnostik yang tersedia, terlihat jelas mengapa metode saat ini sering gagal di lapangan. Metode MAT terlalu lambat, sementara PCR membutuhkan infrastruktur yang sangat tinggi dan biaya mahal. LEM hadir sebagai solusi masa depan yang menjanjikan, karena menggabungkan akurasi molekuler setara PCR dengan kecepatan hasil di bawah 45 menit serta kebutuhan alat yang sangat minimal, sehingga sangat aplikatif untuk daerah pelosok. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi PCR di daerah pelosok adalah ketergantungan pada cold chain dan pasokan listrik yang kurang stabil. Inovasi pada teknologi LEM, khususnya dengan penggunaan stabilisasi sukrosa, memungkinkan reagen bertahan pada suhu ruang. Dengan hanya membutuhkan pemanas sederhana atau heat block, LEM menawarkan agilitas lapangan yang luar biasa dibandingkan dengan instrumen PCR yang kompleks dan mahal. Visi kita adalah membangun ekosistem point of care yang sempurna. Ekosistem ini mencakup fleksibilitas sampel darah atau urin tanpa ekstraksi rumit, proses amplifikasi pada suhu konstan sekitar 65 derajat Celcius, hingga pembacaan hasil secara visual menggunakan biosensor, dilihat berdasarkan perubahan warna maupun kekeruhan pada sampel.
Hal ini akan membawa kemampuan deteksi tingkat molekuler langsung ke genggaman tenaga kesehatan di puskesmas yang berada di area endemik di pelosok. Dalam hal integrasi sistem, teknologi LAMP akan memperkuat surveillance kesehatan di Indonesia. Metode ini akan mendukung kriteria klinis Hussearo dengan memberikan konfirmasi molekuler instan, menggantikan penggunaan RDT yang kurang akurat dalam pemetaan fokus endemis seperti di Banyumas dan Demak. Selain itu, tim gerak cepat akan memiliki kemampuan untuk melakukan respon KLB secara langsung di lokasi bencana atau area peternakan guna memutus rantai penularan. Sebagai penutup, riset terkait LAMP dapat menjadi pilihan menarik untuk mahasiswa tingkat akhir yang ingin membawa akurasi deteksi molekuler ke dalam ranah point of care testing. Kita perlu memvalidasi efektivitas teknologi ini terhadap strain lokal Indonesia, mengoptimalkan penggunaannya di lingkungan puskesmas pelosok, dan yang terpenting, mengukur dampak klinisnya dalam menurunkan angka salah diagnosis terhadap suspek leptospirosis. Literatur global telah membuktikan potensi besar LAMP. Kini tugas kita adalah mengubah potensi tersebut menjadi senjata pelindung utama bagi sistem kesehatan nasional kita.